Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sabia Channel. Teman-teman, kali ini Ibu mau berbagi pengalaman lagi. Ini tentang keajaiban sholawat. Karena sholawat ini benar-benar manfaatnya luar biasa, teman-teman. Masya Allah banget, dahsyat ya. Nah, sebelum nyimak ke cerita, kalian jangan lupa di like, komen, subscribe, share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari kami. Nah, langsung saja ya teman-teman ke cerita. Mohon jangan di skip biar kalian tahu isi cerita dari kami. Karena ini kisah nyata yang kami alami. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja teman-teman, saya mau berbagi pengalaman. Ini kisah nyata kami. Nah, awal cerita itu kami mau ngadain selamatan akikah. Di mana tadinya itu kami memutuskan mau akikah di rumah kami yang di Cikarang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba suami itu berubah pikiran. Jadi suami itu pengen ngadain akikahnya itu bareng keluarga gitu. Jadi pengen di Pemalang. Nah, karena keputusan itu dadakan, jadi kami pun persiapannya pun dadakan gitu. Kami hanya membawa bekal, hanya membawa baju-baju itu seadanya ya. Jadi kami yang penting itu dalam keadaan sehat dan bawa uang waktu itu. Nah, waktu itu kami mulai berangkat, mulai perjalanan itu jam 1 pagi ya, dini hari dari Cikarang. Kami jam 1 pagi mulai berangkat, sudah kami cek semua kondisi mobil, barang-barang udah kami bawa semua gitu ya. Nah, sebelum berangkat kami juga udah kebiasaan kami ya berdoa dulu dan baca sholawat gitu. Dan sepanjang jalan pun ibu nggak pernah berhenti yang namanya sholawat. Sekalipun ibu nemenin suami gitu, nemenin ngobrol gitu, tetap lantunin sholawat terus ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada waktu itu. Nah, alhamdulillah cuacanya itu sangat cerah ya, nggak sampai hujan. Padahal waktu itu masih musim penghujan karena masih di bulan Februari gitu ya. Nah, kami pun sudah mulai masuk ke pintu tol. Kami mulai masuk tol itu dari Karawang Timur. Nah, mulai masuk tol tuh jalanan udah mulai rame ya karena mungkin 2 bulan lagi itu mau Ramadan. Jadi banyak yang ada yang mudik lebih awal, ada yang ke Jakarta. Jadi rame, kanan kiri itu rame banget gitu. Nah, sepanjang jalan itu alhamdulillah lancar, nggak ada kendala apapun gitu, nggak ada macet sama sekali. Pada waktu itu bener-bener rame lancar ya, mungkin karena ya gitu banyak yang ada yang mudik duluan gitu. Karena mereka kan takut nggak boleh mudik lagi gitu, jadi pada nyuri-nyuri kesempatan gitu sebelum lebaran tiba, jadi mereka ada yang pulang duluan gitu. Karena waktu itu memang PPKM ketat dan udah mulai darurat COVID ya. Nah, akhirnya kami pulang, kami ikut lajur cepat ya, kami pun di sebelah kanan. Nah, sepanjang jalan itu kami lancar aja gitu, nggak ada apa-apa gitu, dan ibu nggak pernah berhenti yang namanya sholawat sambil doa, ya Allah semoga kami selamat sampai tujuan, sampai rumah. Dan anak-anak alhamdulillah nggak rewel, mereka masih tidur terlelap ya. Nah, setelah perjalanan panjang, jam 2 lebih 15 menit kami tiba di tol Cipali. Dan alhamdulillah itu tiba-tiba ada musibah di mobil kami. Tiba-tiba itu mobil nggak bisa digas teman-teman. Padahal waktu itu posisi kami itu lagi di lajur kanan, jalur cepat, kondisi jalan juga rame ya, mobil, truk, bus segala macam itu rame banget pada selap-selip gitu ya. Karena kami pun di lajur kanan, jadi banyak yang nyelip, banyak yang lewat gitu, kenceng-kencengan lah ya waktu itu. Nah, pada saat mobil itu mengalami nggak bisa digas, tiba-tiba juga nggak bisa mati mesin.
Dan waktu mati mesin itu kondisi masih ramai banget, mobil banyak banget, bus, truk itu banyak banget. Di situ saya kaget, saya panik, saya takut ya, pasti takut banget karena posisi kita itu lagi di lajur kanan, lajur kenceng gitu. Di situ saya, ya Allah, astagfirullahaladzim gitu, sambil doa, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sambil hajar terus sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak pernah putus sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Nah, tiba-tiba, ya Allah, kalau ingat itu merinding teman-teman, beneran. Nah, tiba-tiba itu, ketika itu mobil itu langsung sepi, belakang nggak ada mobil lagi, kosong, dan kita langsung perlahan menepi. Kita perlahan ke pinggiran ya. Kita perlahan berhenti ke pinggir. Ada mobil satu tapi jauh banget jaraknya. Dan sampai kami berhenti pun mobil itu belum lewat karena saking jauhnya. Nah, alhamdulillah kami selamat sampai pinggir ya, sampai kami minggir itu. Alhamdulillah, benar-benar ya Allah, itu adalah keajaiban ya Allah. Itu keajaiban yang benar-benar kami rasakan gitu ya. Ya Allah, saya yakin ini semua karena sholawat yang sudah kami dawamkan, yang sudah kami tabung sebelum kami berangkat, sepanjang perjalanan kami lantunkan gitu ya. Saya yakin itu, dan ya Allah, benar-benar pertolongan Allah itu pas ya, tepat waktunya gitu, di saat yang pas, di waktu yang tepat gitu. Nah, akhirnya kami pun nggak langsung berhenti, nggak langsung turun teman-teman, karena saking gemeternya, saking bersyukurnya karena kami masih diberi kesempatan, kami masih diberi keselamatan sampai akhirnya kami bisa minggir ke tepi. Ya Allah, di situ kami hanya saling natap, kami hanya saling alhamdulillah, alhamdulillah gitu, nggak pernah, maksudnya nggak berhenti bersyukur gitu teman-teman. Ya Allah, kalau dibayangin, ya Allah, kita lagi di lajur kencang di sebelah kanan, tiba-tiba mobil kami ngalamin mati mesin pada saat banyak mobil, banyak kendaraan lain itu pas lagi rame-ramenya mati mesin. Coba teman-teman, ya Allah, kalau dibayangin, ya Allah, nggak tahu deh ya. Alhamdulillah banget, pokoknya alhamdulillah waktu itu sambil deg-degan, masih gemeteran gitu ya. Akhirnya 5 menit kemudian suami baru turun, baru mulai nyari penyakit di mana sih kok nyampe mati mesin gitu. Suami mulai turun, mulai nyari tahu di mana kesalahannya gitu. Akhirnya dicek semua itu, kondisi mobil itu masih baik semua, kayak nggak ada yang ini, nggak ada kesalahan teknis apa-apa gitu. Dicek bahan bakarnya masih full karena sebelumnya kami fullin dulu gitu ya. Dicek semua itu masih normal, masih oke semua. Dan akhirnya suami mulai bingung gitu, akhirnya nelpon teman-temannya, nelpon petugas jasa marga juga gitu. Akhirnya nggak lama petugas jasa marga itu datang nyamperin kami. Mungkin karena mereka masih melakukan patroli gitu ya, jadi cepat gitu, dan mungkin pas itu juga lagi patroli di sekitar situ, jadi datangnya cepat, nggak lama. Nah, akhirnya mereka pun mulai nyari tuh kesalahannya di mana, penyebab mobil mati itu di mana gitu. Nah, nyampe hampir 1 jam nggak ketemu. Akhirnya mereka nyerah gitu, dan suami, ya udahlah Pak gitu, udah mulai nyerah. Ya udahlah Pak, teleponin mobil derek saja gitu, kata suami. Dan petugas jasa marga pun akhirnya nelpon pihak mobil derek untuk menjemput mobil kami gitu kan. Akhirnya mobil derek pun udah oke, udah persiapan gitu mau menuju ke lokasi, dan tiba-tiba pertolongan itu datang lagi ke kami. Tiba-tiba itu suami inget kayak mobilnya itu kayak ada semacam kunci rahasianya gitu, dan akhirnya suami langsung cross check ke situ, dan ternyata benar teman-teman, ada salah satu kabel yang lepas gitu. Mungkin pas lagi perjalanan, pas ada kayak jaglugan gitu, pas kami laju kenceng itu lepas karena memang kondisi juga udah kendur gitu ya. Jadi itu lepas, dan
dan yang menyebabkan mati mesin. Akhirnya disambung lagi sama suami dan bapak-bapak itu dibantu bapak-bapak petugas itu ya, jasa marga gitu ya, dibantu. Akhirnya setelah disambungin lagi dan mobilnya dicoba itu, alhamdulillah nyala lagi teman-teman. Alhamdulillah banget ya. Nah, akhirnya mobil derek pun langsung di cancel kan. Alhamdulillah banget mobil dereknya juga belum sempat ke situ, belum berangkat ke lokasi gitu. Alhamdulillah banget ya Allah, benar-benar Allah itu maha baik banget, menolong kami di saat yang pas, di waktu yang tepat ya. Dan alhamdulillah akhirnya mobil kami bisa jalan, dan ya udah kami lanjutkan perjalanan lagi sampai akhirnya kami tiba di rumah jam 6 pagi dengan keadaan selamat, sehat walafiat. Alhamdulillah banget teman-teman. Nah, jadi teman-teman, apa ya, keajaiban sholawat itu benar-benar kami rasakan kembali. Masya Allah banget ya Allah teman-teman. Kalian jangan pernah berhenti doa, jangan pernah berhenti doa dan iringi dengan sholawat teman-teman. Benar-benar banyak banget manfaatnya ya, karena sholawat yang udah kita lantunin, udah kita dawamkan setiap hari itu kayak semacam apa ya, tabungan kita yang sewaktu-waktu bakal kita ambil gitu. Jadi kalian itu nggak usah yang masa sih dengan sholawat bisa gini tuh. Kalian harus yakin kalau kamu pengen keajaiban itu datang, kalian itu syaratnya harus yakin seyakin-yakinnya. Dan Allah itu bakal ngasih ke kita itu di waktu yang pas gitu, di waktu yang kita nggak tahu gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir doa kita nggak kekabul kapan. Kalian nggak usah hitung-hitungan kata siapa, masa sih gitu. Kalian nggak usah gitu, nggak usah yang aku udah ini, aku udah sholat malam, aku udah sedekah, aku udah puasa, aku udah tepat waktu sholatnya, aku udah sholawat, tapi mana keajaibannya, mana yang katanya keajaiban itu bakal datang, tapi mana. Kalian nggak usah mikirin itu. Kalian itu yang terpenting kalau kalian udah sholat tepat waktu, sedekah, puasa, sunnah, dan macam-macam, udah kalian istiqomah aja gitu ya, lanjutin aja. Karena kalian itu bakal dapat manfaat itu nggak tahu kapan waktunya, itu urusan Allah gitu. Jadi kalian nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Allah itu nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Jadi kalian nggak usah mikirin kapan itu waktunya. Semakin kalian mikirin itu, semakin jauh yang kalian inginkan. Semakin jauh waktu yang ditunggu-tunggu itu semakin lama gitu. Jadi kalian itu nggak usah kapan nih gitu. Udah lepasin aja, pasrahin aja sama Allah. Kapan itu datangnya itu biar Allah yang ngatur. Nah, buat kalian yang masih belajar sholawat, ayo sholawat bareng-bareng terus. Kapan nih mulainya? Ya udah mulai dari sekarang. Kalian nggak usah khawatir kalian nggak dapat apa-apa. Yang pertama itu kalian pasti dapat, insya Allah dapat syafaat. Semoga kita semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad ya, SAW. Nah, dan semoga Allah juga senantiasa selalu melindungi kita, mengabulkan hajat kita insya Allah. Nah, udah kalian itu tugasnya doa, usaha, pasrahin semuanya. Dan kita hajar terus dengan sholawat. Kalian yang masih belajar sholawat gitu, yang masih penasaran kapan sih datangnya keajaiban karena sholawat, itu kalian nggak usah nunggu waktu itu, nggak usah nunggu terlalu fokus nunggu itu. Kalian tuh harus lepasin aja gitu, harus lepasin. Kalau kita misalnya doa nih, kita doa ya Allah semoga ini, semoga itu, udah habis itu kalian nggak usah nunggu, nggak usah fokus yang mana ya, aku udah doa nih, aku udah ini itu tadi udah aku sholawatin sampai ribuan kali, kok nggak datang ya. Semakin kalian kayak gitu, semakin lama itu keajaiban itu datang sama kalian. Jadi Allah itu bakal ngasih ke kita itu ya sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi misalnya kita lagi pengen es krim nih,
tapi di rumah nggak ada nasi. Ya udah, Allah, padahal kalian udah doa, ya Allah semoga aku bisa beli es krim itu, ya Allah semoga aku bisa es krim itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi Allah lebih tahu kalau di rumah kalian itu nggak ada nasi. Allah bakal ngasihnya itu yang kalian butuh dulu. Nah gitu. Tiba-tiba Allah ngirim orang gitu, maksudnya ngasih rezeki nasi itu lewat orang. Tiba-tiba ada tetangga kalian ngasih nasi, setelah kalian terima nasi itu, kalian baru sadar, oh ya Allah iya di rumah gak ada nasi, alhamdulillah. Kan pasti bakal ngerasain, oh iya iya ternyata keajaiban itu benar-benar, iya ya ternyata Allah itu ngasih kita itu sesuatu yang kita butuhkan, bukan kita yang inginkan. Jadi gitu teman-teman, kalau kita doa ya udah kita pasrahin aja semuanya, lepasin, udah lupain aja, kita doa habis itu udah lupain, kita yang penting kita sholawat terus, hajar sholawat terus ya. Baik teman-teman, itu pengalaman kami, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat kalian boleh nge-share, insya Allah halal. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai selesai. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah ya. Nah, sampai jumpa di video-video baru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.